Shalom. Shalom untuk seluruh rekan-rekan, sahabat-sahabat, pemuda-pemudi Metodis Indonesia, secara khusus di GMI Wilayah 2. Saya rindu menyapa kita secara khusus di dalam mengawali tahun ini. Happy New Year, selamat tahun baru untuk kita semua. Dan pada hari ini, sahabat-sahabatku, teman-temanku, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mungkin sepanjang seminggu ini kita sudah mengawali aktivitas ya. Ada yang bekerja dan kita bersyukur karena Tuhan masih terus memberikan kita pekerjaan. Masih terus memakai kita di ladangnya Tuhan. Bagi teman-teman juga yang melayani di gereja lokal masing-masing, bersyukur karena Tuhan itu sungguh baik. Dan pada hari ini, malam hari ini, di dalam tema My Dear God, kita sama-sama mau menyapa, kita sama-sama mau menyembah, mau bersekutu, bergumul dalam setiap doa-doa kita dan penyembahan kita. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Naikkan ucapan syukurmu, karena hari ini kita bisa hidup, kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa terus hidup di dalam iman percaya kita. Karena Yesus, karena salib Kristus yang memberikan kehidupan, yang memberikan kemenangan kepada kita. Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan hal-hal terbesar dalam kehidupan kita. Bahkan mukjizat setiap hari kita alami. Karena Yesus, Dia adalah sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari naikkan syukurmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kita katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari sobatku, kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
salib-Mu Tuhan kami mengalami kemenangan. Karena Engkau berkuasa, sanggup melakukan hal-hal terkecil, bahkan terbesar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas mukjizat yang Tuhan lakukan setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau kami boleh melalui sepanjang tahun 2020 yang lalu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang sama akan menolong kami, melindungi kami, menyertai kami di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Secara khusus anak-anak muda P3MI di wilayah 2 ini. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat bersekutu, kami dapat berfellowship Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin secara fisik kami mengalami keterbatasan Tuhan, tapi kami percaya roh kami yang satu, tubuh Kristus bersatu di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa rancangan Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kami. Jalan-jalan yang mungkin kami tak bisa selami, yang penuh dengan tanda tanya, tapi kami percaya Tuhan ada rancangan yang indah, yang sempurna, yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas rencana yang indah yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama mau merasakan arti kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami terus bisa mengatakan, My dear God, you are really our dear Father. Terima kasih Tuhan. Mari terus naikkan pujian penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi-Mu arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami oleh hati kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bisa terus merasakan arti kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terus mengalami penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam situasi apapun di hidup kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita sama-sama katakan sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do everything through Him who gives me strength. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat kisah bersama dengan almarhum papa saya. Kalau saya tidak salah itu tahun 96 dan tepatnya saya kelas 6 SD pada waktu itu. Satu hari papa saya sedang menonton kejuaraan dunia tinju kelas berat pada waktu itu. Dan sambil berkata kepada mama saya, ya akhirnya dia menang dan gak sia-sia tulisan yang ada di bajunya. Saya penasaran waktu papa saya berkata demikian, tulisan apa ya di bajunya ya. Lalu saya tanya, ada tulisan apa Pak di jubahnya, di bajunya, saya katakan. Dan ternyata papa saya bilang, itu lihat di jubahnya, Filipi 4 ayat 13. Waktu itu Evander Holyfield memenangkan kejuaraan tinju kelas berat melawan Mike Tyson. Dan waktu itu saya baca Filipi 4 ayat 13. Saya penasaran dong. Akhirnya saya buka Alkitab saya. Kok papa saya bilang pantesan dia menang ya. Saya buka, saya baca. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, ayat ini toh. Dan saudara tahu, sampai sekarang ayat ini menjadi salah satu yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya pribadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan hanya sekedar favorite verse, bukan hanya sekedar ayat emas, tapi ternyata firman Tuhan iya dan amin ketika kita terus mengimaninya. Bahkan ketika kita terus mengalami firman demi firman di dalam hidup kita. Saya rindu ayat yang sama, ayat ini memberi kekuatan tersendiri untuk kita masing-masing. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus saat menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini, dia dalam kondisi yang susah. Kenapa? Karena dia sedang berada di dalam penjara. Dalam kehidupannya, dia mengalami kekuatan Tuhan secara pribadi. Dia mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupnya dari penderitaan, dari siksaan, di penjara karena Injil. Namun Paulus sendiri dia tetap terus merasakan sukacita
dia tetap terus merasakan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu dia tulis dan sampaikan surat ini kepada jemaat di Filipi, agar mereka juga melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan Paulus. Dan ini menjadi satu teladan, satu contoh untuk mereka bisa kuat dalam menghadapi pergumulan hidup, tantangan iman menjadi seorang Kristen. Namun dalam hal ini juga Rasul Paulus bersyukur. Apa yang dia syukuri? Dia bersyukur atas pertolongan, atas kebaikan jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu, karena mereka pun memperhatikan kehidupan Paulus. Dan Paulus menunjukkan bahwa hidupnya pun tak pernah mengalami kekurangan, dan ia belajar untuk mencukupkan diri. Inilah kenapa Paulus mengatakan segala perkara. Artinya di dalam semua perkara, di dalam semua hal yang terjadi dalam hidup dia, semua hal bisa dikatakan, baik itu lahiria, batinia, spiritual maupun kehidupan finansial, kebutuhan demi kebutuhan. Paulus katakan segala perkara, everything, semuanya dapat ditanggung, dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita baca lebih jauh lagi ayat demi ayat di pasal keempat ini, ayat 19 berkata demikian, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Wow, janji Tuhan yes dan amin. Segala keperluanmu. Itulah kenapa Paulus mengatakan segala perkara, semuanya, segala hal, everything. I can do everything in Him, di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkah. Kita menjalani hidup 2021 dengan langkah yang optimis, yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, melangkah dengan iman di dalam Tuhan. Mungkin ada berapa di antara kita yang udah buat resolution ya. Ada juga mungkin yang menuliskan wishlistnya, ada yang sudah menuliskan rencana-rencananya. Apa sih yang mau dicapai di tahun ini? Tapi banyak juga di antara kita kaum muda yang akhirnya merasa takut. Takut kenapa? Nanti seperti tahun lalu, udah buat rencana banyak-banyak ya. Tiba-tiba pandemi datang, semua rencana kita bubar. Akhirnya orang menjadi takut, orang menjadi males, orang menjadi pesimis dan gak pede buat rencana-rencana mereka di tahun ini. Anak-anak Tuhan, jangan katakan, udahlah biar ngeflow aja deh, kita lihat aja apa yang terjadi. Jangan, tetap buat apa sih yang menjadi planning di dalam hidup kita. Dan percayakan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, sekalipun rencana yang sudah kita susun rapi tidak berjalan sesuai dengan yang kita mau, tapi ingat, penyertaan Tuhan, ada arti kehadiran Tuhan. Jalan Tuhan, rencana Tuhan pastinya lebih indah daripada rencana kita. Mari kita jangan putus asa, jangan takut gagal, tapi tetap think positif. Kita memiliki pemikiran, mindset yang lebih positif, bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik. Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Saya ajak kita untuk jangan minder, jangan gengsi, jangan malu, dan kita juga nggak perlu jaim ya. Ketika kita harus melakukan sesuatu yang mungkin itu lebih rendah dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Saya rindu menyaksikan ada seorang anak muda ketika masa pandemi datang, ekonomi dia benar-benar down sekali. Bahkan pekerjaan sebelum pandemi pun sudah up and down. Dia sudah mungkin sering mengeluh tapi tidak sampai menyalahkan Tuhan. Sampai satu masa ketika pandemi terus berlanjut sampai sekarang, dia akhirnya berpikir,
Hal apa sih yang aku harus kerjakan supaya aku bisa survive, supaya aku bisa tetap memiliki income. Akhirnya singkat cerita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia jualan. Jualan apa? Jual pakaian. Tapi bukan pakaian baru, pakaian second. Dia jual pakaian second, pakaian yang bekas. Bagaimana dia menjual? Dia nggak punya toko, nggak punya rumah ya. Yang dia lakukan, dia live di Facebook. Dia gunakan media sosialnya yang ada. Dan dengan segala rasa berserah dan mengandalkan Tuhan, dia jalanin, dia lakukan. Satu hari ketika kami ngobrol-ngobrol, saya katakan, saya salut kepada kamu. Kamu gak gengsi, kamu gak malu, kamu gak merasa minder, kamu gak merasa rendah diri. Dia panggil saya kakak. Iya kak, buat apa minder? Karena apa yang kita lakukan ini masih seturut dan sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Lalu kita sampaikan kepada dia waktu itu bersama dengan teman. Ayo kita dukung kamu, tetap semangat terus, jangan putus asa. Kasih tahu ya kapan live di FB. Ternyata ada cara-caranya juga supaya dia bisa tetap terus live and stay tune di media sosial. Dan puji nama Tuhan, dia terus berkarya sampai saat ini. Sekalipun mungkin penghasilan yang dia dapat tidak seperti yang sebelumnya. Tapi apa yang mau saya katakan di sini? Ketika Tuhan buka jalan, ketika Tuhan kasih kita ide kreatif, ketika Tuhan kasih kita pemikiran, ayo anak-anak muda, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu gak akan datang dua kali. Saat Tuhan kasih situasi A kepada kita, mari kita hadapi. Jangan putus asa, jangan pernah gengsi deh, jangan jaim. Do whatever you can do. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Dan lakukan semuanya itu di dalam Tuhan. Lakukan yang terbaik apa yang kita bisa selagi kita masih ada kesempatan. Untuk anak-anak muda yang masih punya pekerjaan, jangan malas. Khususnya jangan malas bersyukur ya. Jangan malas bersyukur, jangan malas beribadah. Justru ketika di masa sulit ini Tuhan masih beri pekerjaan untuk kamu. Tingkatkan ibadahmu. Tingkatkan keinginan dan aksimu untuk menjadi berkat. Tingkatkan gaya hidupmu untuk apa? Untuk lebih memberi, untuk lebih menjadi berkat di masa-masa seperti sekarang ini. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan ada di dalam hidupmu, ketika Tuhan ada di dalam hidup saya dan saudara, percayalah, Dia sedang melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia menjadi kekuatan kita. Penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk setiap anak-anaknya. Walau kita menghadapi hal sesulit apapun, ingatlah bahwa Allah selalu ada. Allah selalu hadir, selalu menyertai selama kita ada di dalam Dia. Imani, aminkan Yesus kekuatan di dalam hidup kita. Dalam menjalani tahun ini, saya mengajak kita semua, percayakan setiap perencanaanmu, masa depanmu, planning-planningmu, resolusimu, wishlistmu, segalanya di dalam Tuhan. Dan yakin bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melakukannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari sahabatku, rekan-rekan muda, kita ambil waktu sejenak meresponi suara Tuhan
ketika Tuhan menguatkanmu saat ini, mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Imani, aminkan, ucapkan di dalam hatimu, Tuhan, apapun yang akan kami hadapi besok, di kemudian hari, bulan demi bulan yang akan kami hadapi di tahun ini, Tuhan, ajar kami berpengharapan di dalam Engkau, memperoleh kekuatan di dalam Engkau, dan ajarkan kami, Tuhan, untuk tetap terus memegang Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami. Dan ajarkan kami, Tuhan Yesus, untuk merasakan pemeliharaanmu, kehadiranmu, penyertaanmu setiap waktu dalam situasi apapun di hidup kami. Sahabat-sahabatku, mungkin saat ini ada di antara kita yang masih menunggu panggilan kerja, yang mungkin bisnis kalian juga lagi menurun. Mari berdoa, berdoa di dalam hati masing-masing. Mungkin ada saat ini yang bergumul tentang pasangan hidup, atau mungkin saat ini ada yang sedang bergumul di dalam kesehatan, atau ada di antara anggota keluarga kita yang saat ini sedang sakit. Teman-teman kita, saudara kekasih kita yang mungkin terdampak COVID-19. Mari kita doakan. Imani, Tuhan, ketika firman-Mu berkata, segala sesuatu, hal apapun, segala perkara, kami bisa tanggung karena kami tahu hanya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Mari kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kuatkan kami. Biar Tuhan menjamah semua anak-anak muda, sahabat-sahabatku yang saat ini berdoa dan bergumul di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, sentuh hati mereka. Bapa, jamah hati mereka. Tuhan melihat setiap pergumulan mereka. Bahkan ketika kami hendak menjalani hidup kami di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya ada kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, untuk semua rekan-rekan kami, untuk semua sahabat-sahabat muda kami Tuhan. Dimanapun saat ini mereka berada, di dalam pergumulan, di dalam tantangan hidup mereka. Tuhan Yesus, kami percaya dan biarlah kebenaran firman-Mu itu terus menguatkan kami Tuhan. Bahwa ada satu pribadi yang terus memberikan kekuatan kepada kami, yang menjadi juru selamat kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan Yesus berserah, ajar kami Tuhan untuk berpengharapan di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan untuk kami yang akan memulai segala sesuatunya dengan hal yang baru. Ajar kami untuk tidak gampang menyerah, tidak gengsi, tidak minder, tidak malu, tidak menjaga image kami. Tapi kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan di dalam nama Tuhan, kami percaya Tuhan sedang menuntun kami ke jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat iman, buat anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah bangsa kita terus mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Saya mengundang kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk situasi kita, khususnya masih di dalam pandemik ini. Biarlah dalam menjalani tahun 2021, Tuhan juga menolong bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang masih mengalami sakit karena wabah corona ini. Kita berdoa untuk semua tim medis, dokter, perawat. Dan kita berdoa untuk stabilitas ekonomi. Kita percaya bahwa hanya Tuhan juru selamat di hidup kita. Biarlah Dia yang setia,
yang terus kita sembah menjadi Allah dan sahabat kita yang memperdulikan seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama, membuka suara kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan Yesus kami membawakan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada, boleh tinggal, bahkan kami boleh hidup di negara tercinta kami, Indonesia. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, secara khusus di tahun ini, di tahun 2021 ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, kiranya Tuhan menyelamatkan kami. Bapa, mampukan bangsa kami, negara kami ini melalui masa pandemi ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan memberikan hikmat-Mu untuk Pak Presiden Jokowi, seluruh menteri dan aparat pemerintahan yang bekerja dari atas sampai ke bawah Tuhan Yesus. Kami rindu semuanya bersatu hati untuk bisa memerangi, untuk bisa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia di dalam kami menghadapi pandemi ini bersama-sama. Tuhan, biarlah kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kami di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan, terutama di dalam program vaksin ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah vaksin yang sudah tersedia, vaksin yang sudah diteliti kembali Tuhan Yesus, biarlah vaksin ini juga bekerja memberikan imun tubuh seperti apa yang kami harapkan, seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan ada efek-efek samping yang mengkhawatirkan dari vaksin ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui vaksin yang ada, kami juga boleh menerima satu kekebalan tubuh, satu imun tubuh yang lebih baik lagi untuk kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua kebiasaan baru masyarakat di dalam mencegah penyebaran virus corona ini Tuhan Yesus, dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari Tuhan Yesus dari perkumpulan-perkumpulan. Tuhan, biarlah kesadaran ini Tuhan Yesus, tanggung jawab ini boleh ada di dalam setiap kami masyarakat, supaya kami sama-sama mewaspadai, kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari antara kami Tuhan Yesus yang semakin hari orang-orang yang terkena dari wabah ini semakin meningkat. Tapi biarlah Tuhan izinkan Tuhan Yesus angka ini semakin hari semakin menurun. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mengalami sakit oleh karena virus ini, biarlah mereka juga diberikan kesembuhan.
Biarlah Tuhan Yesus, saudara-saudari terkasih kami, apakah pemuda-pemudi kami, jemaat-jemaat kami, keluarga, bahkan mungkin orang-orang yang terdekat di antara kami Tuhan yang mengalami wabah ini Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka agar mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan, agar mereka tetap boleh mengalami kekuatan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan selama mereka menghadapi proses pemulihan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, biar mereka tetap terus bersatu, saling mendukung, saling memberi semangat, saling menopang satu dengan yang lain dalam setiap doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, semua kami mampu Tuhan Yesus untuk menghadapi ini, karena kami percaya ada kekuatan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua tim medis, untuk dokter, perawat, staf rumah sakit, bahkan setiap orang-orang yang menghadapi pasien COVID ini Tuhan Yesus. Bapak, Engkau lindungi mereka, Engkau jagai mereka Tuhan. Berbagai tenaga, waktu, apapun yang sudah mereka berikan Tuhan Yesus, di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien-pasien. Bapak juga biarlah Engkau melingkupi dan melindungi kehidupan daripada semua tim medis Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk stabilitas ekonomi di tengah resesi ini Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan Indonesia menjadi dampak daripada pandemi saat ini Tuhan Yesus. Kami terus berdoa, jagai Tuhan Yesus kestabilan ekonomi kami dan juga keamanan, kenyamanan kami sebagai warga negara di Indonesia ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan melangkah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mampukan kami menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa kami bagi bangsa dan negara kami, bagi kami semua masyarakat warga negara Indonesia, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini rekan-rekan pemuda, kita juga akan berdoa bersama untuk semua pemuda-pemudi yang ada di gereja kita. Kita berdoa untuk kehidupan rohani, biarlah terus memandang Yesus setiap saat. Kita juga berdoa ya untuk semua rencana planning kaum muda di tahun 2021 ini, baik itu studi, pekerjaan, pelayanan, pasangan hidup dan lain-lain. Kita juga berdoa untuk kesehatan kita kaum muda, supaya kita tetap kuat dan kita bisa terus menjalani pelayanan kita. Dan kita juga berdoa untuk pelayanan P3MI wilayah di dalam mengembangkan pelayanan dalam platform era digital ini, baik itu sosial media, YouTube, Instagram dan lain-lain. Kita berdoa untuk P3MI distrik, kita juga berdoa untuk P3MI lokal kita masing-masing. Biarlah dengan adanya persekutuan ini kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita semakin dipakai Tuhan untuk melayani kaum muda. Mari kita berdoa bersama-sama untuk topik doa ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini juga Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan pemuda-pemudi ke dalam tangan Tuhan. Di dalam kehidupan rohani mereka, biarlah mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap terus memiliki iman percaya kepadamu. Bahwa segala sesuatunya kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Rencana kami, studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, pasangan hidup kami Tuhan Yesus, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang kami jalani tahun ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami pegang teguh firman-Mu Tuhan, bahwa segala perkara, apapun tantangan kami, di depan kami Tuhan Yesus, kami percaya bersama Yesus kami bisa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada setiap solusi demi solusi yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan itu adalah yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan kami semua Tuhan. Di masa pandemik ini, Tuhan berikan kami kekuatan imun tubuh yang kuat. Mampukan kami untuk memiliki gaya hidup sehat Tuhan Yesus sebagai anak-anak muda. Tuhan, biar dengan kesehatan yang kami punya, Tuhan masih tetap terus pakai kami berkarya di masa muda kami. Bapak, kami teringat pelayanan P3MI wilayah di dalam mengembangkan pelayanan digital, baik itu di dalam platform sosial media, YouTube, Instagram, dan apapun Tuhan, di dalam program-program yang sudah dirancangkan. Tuhan memberikan hikmat-Mu Tuhan Yesus bagi setiap pengurus, bagi setiap
orang-orang yang bekerja di dalamnya, yang terlibat di dalamnya, Engkau jamah mereka Tuhan. Berikan kesatuan hati bagi mereka. Tuhan memberikan ide kreatif, inovasi ke dalam setiap anak-anak muda. Agar kami, baik itu secara wilayah, distrik dan lokal, kami mampu mengembangkan pelayanan ini untuk menjangkau kaum milenial, untuk menjangkau anak-anak muda, untuk memberikan semangat kembali kepada anak-anak muda Tuhan Yesus, untuk senantiasa bersekutu di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan P3MI lokal, di dalam persekutuan rutin mereka, di dalam kelas meeting mereka, di dalam setiap kegiatan apapun yang mungkin saat ini beberapa di antara kami yang sudah melakukannya dengan tatap muka ataupun yang masih menjalaninya secara online. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat-Mu bagi setiap pengurus, bagi setiap pemuda, bagi siapapun yang Tuhan pakai saat ini untuk melayani di dalam pelayanan kaum muda. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas mereka. Roh Kudus-Mu menjamah mereka Tuhan. Agar dengan hikmat dan kasih yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus, Engkaulah yang akan terus menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus semua kami, anak-anak muda yang mungkin masih terhilang Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan ajar kami Tuhan Yesus untuk dapat menjangkau mereka. Biarlah anak-anak muda yang masih terhilang Tuhan, satu hari, satu saat mereka akan datang kepadamu, mengenal Engkau, percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang terindah ini. Di dalam pujian penyembahan kami, bahkan firman-Mu, oh our dear God, terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah mendengar doa kami, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan Rohul Kudus, itulah yang akan terus menyertai kita semua, anak-anak muda P3MI GMI Wilayah 2, untuk dapat menjalani kehidupan kita di tahun yang baru, tahun di mana Tuhan tetap terus menyertai kita, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai pada hari ini. Mari kita terus mengingat arti kehadiran our dear God, my dear God di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.
is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay,